Baru datang, kondisinya nggak banyak gerak, diam, awal-awalnya nangis. Oh, nangis. Pas saya nangis gitu. Saya pun merasa kasihan gitu sama Bonbon. Sedih banget. Kalau maunya saya aja sih tetap di sini di Bali Safari. Halo Safari Lovers, para pendengar setia podcast Bali Safari, podcast The Bali Safari Wildlife Talk. Dan bersama saya kembali di sini ada Ari dan saya di sini ditemani oleh tamu yang spesial. Silakan. Halo, nama saya Ketut Andika, kiper karantina Rungkit. Oh, kiper karantina Rungkit. Oke, nama bekennya siapa nih Pak? Bisa dipanggil Pak Cun. Pak Cun, saya panggil Pak Cun aja ya. Oke, Safari Lovers, sekarang kita spesial banget nih karena kita ganti venue ya. Tempatnya cukup berbeda, mungkin bagi yang dengerin tempatnya di sini agak asri-asri dengan suara burung dan juga gemericik air. Dan tamu kita spesial ini adalah Pak Cun, salah satu kiper di karantina. Nama lengkapnya adalah Pak Ketut Andika ya Pak Ketut ya. Kiper karantina Rungkit di Rungkit itu rumah sakit satwa rumah sakit hewan Bali Safari. Pak Cun udah berapa lama nih Pak Cun kerja di Bali Safari? Sejak baru pertama kali Safari buka. Oh, Safari buka Pak Cun langsung kerja di sini ya? Oh, oke. Ini Pak Cun kayaknya agak tegang sedikit ya karena ini pertama kali ya Pak Cun ya ada program seperti ini ya. Oke. Jangan tegang Pak Cun. Jadi kita cuma ngobrol-ngobrol aja ya sama Pak Cun. Dan Pak Cun di karantina, saya kan taunya seringan ada kiper harimau, kiper gajah gitu. Kalau kiper yang di karantina itu untuk satwa apa Pak Cun? Ada ini macam-macam satwa di sana. Ya. Seperti monyet ada, kelinci, burung ada ya banyak. Jadi kalau ada hewan yang datang dari luar di karantina dulu gitu. Oh, berarti Pak Cun ini merawat satwa yang lagi sakit juga bisa di karantina ya. Terus satwa yang baru datang dari luar ya, dari luar safari harus di karantina dulu Pak Cun? Ya, di karantina dulu. Oh, biar gimana? Biar tidak menebarkan penyakit atau biar gimana? Biar nggak menebarkan penyakit ke hewan yang lain. Oh, kalau ada penyakitnya ya. Oh iya. Di karantina berarti Pak Cun sudah menghandle atau menangani dan merawat berbagai macam satwa berarti Pak Cun? Iya. Susah nggak sih Pak Cun dari jadi kiper di karantina Pak Cun? Ya, ada susahnya, ada gampangnya. Nggak selalu susah ya. Dan Pak Cun ini adalah salah satu kiper yang terlibat dalam upaya penyelamatan orangutan yang sempat viral waktu tahun 2019. Kita flashback lagi di tahun 2019, itu kita menerima orangutan yang gagal diselundupkan ke luar negeri ya. Nah, orangutan itu namanya siapa ya Pak Cun ya? Namanya Bonbon. Dikasih nama Bonbon. Nah, itu flashback cerita kita di tahun 2019. Nah, sekarang saya datangkan Pak Cun ke sini tuh untuk kita cari tahu sebenarnya ada apa sih di hari itu dan bagaimana sih caranya merawat orangutan yang dari luar ya Pak Cun ya, dari luar yang mungkin kita tidak tahu sebelum dia mau diselundupkan itu diapain gitu ya dia sebenarnya. Jadi waktu kita nama orangutannya Bonbon ya Pak Cun ya. Jadi sebelumnya Pak Cun akan tahu ada orangutan yang datang. Belum tahu. Oh, belum tahu. Oh, setelah itu ada yang ngasih info. Iya. Oh, apa yang Pak Cun lakukan? Pak Cun waktu itu ikut di sana atau di Bali Safari? Di Bali Safari. Oh, menyiapkan karena tempatnya dia gitu. Pas baru datang gimana dia Pak Cun? Pas baru datang kondisinya nggak banyak gerak, diam, perutnya kembung, pilek juga. Kembung juga perutnya dan pilek? Pilek ya. Waktu itu umur dia berapa Pak Cun? Umurnya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun ya. Waktu itu di karantina ada satwa lain lagi yang sejenis dengan orangutan? Ada dua baby orangutan. Oh, namanya si siapa? Cherry sama George. Cherry sama George. Cherry sama George. Oke. Waktu Bonbon pertama kali datang, Pak Cun langsung ambil atau gimana tuh Pak Cun? Enggak, gini yang ambil dulu. Dokter perawat. Oh, dokter vet dulu yang ambil, habis itu baru Pak Cun yang... Ya, setelah ditangani, barulah saya yang ambil gitu, merawat. Mau dia sama Pak Cun?
pertama kali nggak mau. Oh, kenapa tuh Pak Chun? Mungkin trauma dengan ini cowok, makanya didekati dulu sama vetnya cewek, itu mau dia kipernya karantina ya pelan-pelan deketin gitu baru dia mau. Berarti awalnya itu mau dideketin sama kiper cowok. Nggak mau. Nggak mau dia. Nggak mau sama sekali. Nggak maunya itu dia takut. Gimana, Pak? Takut. Nangis. Ya nangis. Nangisnya orang hutan nggak sih Pak Chun? Ya, Saya penasaran. Sama seperti nangisnya bayi manusia. Oh gitu. Iya sama. Oh dia nangis juga. Ya. Habis itu barulah yang cewek yang mendekati. Mendekati dulu mau dia. Ya. Kiper cowoknya pelan-pelan ada seminggu dekati, akhirnya mau dia gitu. Oh mau. Iya akhirnya main. Ya. Dari berapa kiper yang menangani Bonbon di karantina Pak Chun? 3 orang. 3 orang. Ya. Tapi dia paling dekat sama? Cuma saya. Oh sama ya. Pak Chun. Kira-kira apa sih Pak Chun yang bikin Bonbon tuh dekat sama Pak? Ya pagi saya dekat ke kandang, saya bersihin kandang, saya gendong, bersih kandang, saya gendong terus gitu. Oh jadi dia dekat ya? Ya, terus saya gendong gitu. Berapa bulan Pak Chun Bonbon di Bali Safari? 8 bulan 2 minggu. Oh 8 bulan 2 minggu ya? Dia berarti diambil sekitar bulan Maret ya, dititipkan di situ. Jadi mungkin ini sekedar informasi juga untuk Safari Lover. Jadi orang hutan yang ada di Bali Safari, si Bonbon ini sebenarnya statusnya dititipkan di Bali Safari karena untuk memulihkan kondisinya dulu ya Pak Chun ya. Dia orang hutan apa nih Pak Chun? Kan ada 3 jenis orang hutan katanya. Oh Sumatera. Yang kita punya di Bali Safari ada yang Sumatera? Nggak ada. Oh Kalimantan ya. Ada bedanya nggak sih Pak? Ada bedanya bulunya. Kalau Sumatera bulunya coklat, kalau Kalimantan agak kehitaman. Oh berarti coklat terang dan coklat hitaman ya. Oke. Bonbon waktu itu datang udah langsung ketahuan dia itu orang hutan Sumatera atau gimana? Udah ketahuan. Oh udah ketahuan ya. Dia di sini cuman berapa bulan Pak Chun? 8 bulan. 8 bulan 2 minggu. Oh setelah itu dia kemana Pak Chun? Ke Sumatera, ke Batu Belan. Oh Batu Belan. Ya. Oh di Sibolangit. Sibolangit ya. Oh jadi dia dititipkan dia lanjut ke sana untuk dilepas liarkan berarti ya. Oh jadi orang hutannya si Bonbon ini dia langsung direhabilitasi untuk dilepas liar. Ya. Rehabilitasi itu diapain sih mereka Pak Chun? Gini diajarin biar bisa dia mandiri. Gitu. Disekolahin. Oh berarti diajarkan diajarkan memanjat. Disekolahin. Oh kayak sekolah tapi menjadi liar gitu ya Pak Chun ya. Wah ini sesuatu yang menarik. Jadi saya juga baru tahu dari Pak Chun ternyata memang setelah dititipkan itu tidak langsung dilepaskan ya Pak Chun ya. Berarti memang harus melewati proses itu proses dulu, ya? Disekolahin dulu di sana. Biar bisa mandiri, cari makan sendiri ya. Okay. Waktu saya cerita yang agak sedih-sedih dikit ya. Sedih nggak Pak Chun waktu dikabarkan Bonbon harus ke Sumatera? Sedih banget. Kalau maunya saya aja sih tetap di sini di Bali Safari. Tapi nggak bisa ya Pak Chun. Kan kita harus membiarkan dia bahagia ya bersama teman-temannya di situ. Waktu itu Pak Chun ikut ya berarti nganter. Oh dari Bali aja atau sampai ke Sumateranya? Sampai Sumatera. Oh sampai ke Sumatera ikut. Oh gimana tuh Pak Chun awal-awal tuh ke bandara tuh gimana dia? Anteng dia atau nangis? Dari Bali Safari saya gendong anteng dia nyampe bandara gitu. Baru nyampe bandara dimasukin ke kandang transport. Nangis dia gak mau turun dari saya gitu. Saya pun masuk ke kandang transport bareng. Saya kasih makan, saya kasih mainan. Ada 15 menit mau dia turun. Baru saya tutup. Tapi saya nggak saya tinggal di sebelah saya. Jaga juga biar nangis. Berarti ini di bandara ya Pak Chun? Ya. Berarti di bandara tuh dia kan harus menggunakan kandang tersendiri untuk dia terbang. Berarti nggak bisa dipangku ya? Nggak bisa. Oke. Jadi dia harus ke dalam kandang itu, tapi dia nggak mau ke sana? Nggak mau. Jadi Pak Chun harus masuk ke dalam kandang itu? Masuk dulu, kasih makan, kasih mainan. Bareng di sana? Bareng di sana. Udah ada 15 menit, mau dia. 15 menit mau ditinggal? Ditinggal. Tapi Pak Chun tinggal tetap masih di sekitar dia? Ya, sekitar dia. Nangis gak dia Pak Chun? Awalnya nangis. Nangis. Pasti saya nangis gitu. Saya pun merasa kasihan gitu sama Bonbon. Oh, habis itu dia terbang ke Sumatera? Sumatera ya. Di Sumatera gimana waktu turun dari pesawat itu dia? Waktu turun dari pesawat, saya tengok
nangis dia, Nangis. nangis. Saya kasih Tiba-tiba langsung nangis saja. nangis dia, saya kasih makanan, minuman. Akhirnya mau dia diam. Oh, mau dia diam. Mau dia diam. Mau dia diam. Setelah itu langsung Pak Chun ambil atau masih tetap di kandang tempat dia? Tetap di kandangnya dia. Oh, tetap di kandangnya dia sampai dibawa ke SOCP Ya. Sibolangit ya. Ya. Jadi Bonbon ini dibawa ke Sibolangit di Deli Serdang di SOCP yang saya Ya. baca ya Pak Chun ya. SOCP itu adalah Sumatran Orangutan Conservation Program. Jadi memang direhabilitasi di sana dulu berarti ya seperti yang Pak Chun bilang. Jadi dia harus diajarin dulu manjat. Jadi kayak sekolah liar aja ya. Sekolah liar. Ya. Oh, berapa lama Pak Chun ada di Sumatera mendampingi Bonbon? 4 hari. 4 hari. Iya. 4 hari itu interaksi terus sama dia atau gimana? Coba diceritain. Interaksi sama dia. Interaksi. Pas datang di Sibolangit, saya gini, saya ambil Bonbon dari kandang transport, Ya. ambil, dicek sama dokter sana, Oh, iya. kesehatannya. Setelah itu dimasukinlah ke kandang family, dimasukin. Ya. Gak mau turun juga, dari saya gak mau turun. Oh, dia mau digabung sama teman-teman Nggak lain. bisa. Oh, kepisah, tapi Kepisah. lebih besar Lebih tempatnya. besar tempat, Oh, dia nggak mau. gak mau turun. Akhirnya saya pun masuk ke sana, ke Masuk dalam. lagi. Ya, masuk ke dalam. Nangis dia waktu. Nangis, mau turun nangis. Setelah itu dikasih mainan, dikasih makanan. Mainannya apa Pak Chun? Boneka menyetan. Oh gitu, Ya, mereka monyet. ya. Oh iya. Dikasih mainan, dikasih makan. Susu juga dikasih. Oh ya. Setelah itu ada 20 menitan. Mau dia turun, berbelantung. Setelah itu, Oh turun dari Pak Chun. ya Oh, turun turun. saya turun. Oh nggak dipaksa Ah, lagi. turun. Saya diam di sana dulu. Mau dia berbelantung, setelah mau dia lepas saya keluar di kandang. Keluar dari kandang, nangis dia. Saya tutup, nangis. Oh pas Gitu. pas tutup, tempatnya itu ditutup, nangis. tapi dia masih bisa lihat Pak Chun. Masih Oh. Abis itu nangis gimana tuh caranya? nangis karena mau ditinggal itu kan. Saya tuh enggak langsung ditinggal. Di dekat di sampingnya dia gitu. Oh di sampingnya dia Ya. terus. Nanti lama-kelamaan Pak Chun menjauh. Menjauh. 4 hari Pak 4 Chun di hari. sana ya. Pas Pak Chun pergi, Bonbon lihat nggak? Waktu mau pulang ke Bali. Lihat, Lihat. ya. Biasa aja dia. Biasa juga. Oh. Enggak. Ini seperti pertama kali itu. Nangis enggak. Pak Chun, selama Bonbon di Sumatera, Pak Chun ada update nggak dari Sumatera untuk Pak Chun? Ada. Oh ada ya. Gimana dia Bonbon? Happy dia di sana ya? Happy. Senang ya? Senang ya. Sekarang ada kondisi terbaru dari Bonbon? Ada. Apa tuh Pak Chun? Sekarang udah dilepas liarkan di Jambi. Oh udah dilepas Iya. liarkan di hutan. Ya. Ini adalah kabar bagus buat kita semua ya. Ternyata Bali Safari itu ikut juga berperan berarti ya Pak Chun ya Iya. dalam upaya memulihkan rasa trauma dari orangutan yang memang awalnya takut banget sama cowok ya. Iya. Sama pria berarti ya. Dan sekarang dia setelah melewati rangkaian sekolah, jadi orangutan juga sekolah ya. Setelah melewati rangkaian belajar di sana, belajar untuk menjadi liar, akhirnya Bonbon sudah berhasil dilepas liarkan ya di hutan di Jambi. Nah, ini juga kabar yang juga mencengangkan juga ya Pak Chunnya. Ya. Ternyata pas di hari podcast ini kita tahu kabar itu karena dari Pak Chun sendiri dan mungkin teman-teman juga bisa kalau penasaran sama kisahnya Bonbon itu bisa juga lihat-lihat aja di berita-berita dan postingan Bali Safari sebelumnya itu kita juga banyak membahas tentang Bonbon. Tapi untuk episode kali ini, tepatnya pada segmen kali ini kita mengundang langsung nih yang benar-benar merawat Bonbon dari awal. Nah, Pak Chun, kita kan sudah bicara banyak tentang Bonbon ya Pak Chun. Ya. Saya mau tanya deh, Pak Chun beneran tahu nggak sih tentang Bonbon? Makanan favoritnya Bonbon apa Pak Chun? Rambutan. Bener rambutan nih. Rambutan. Oke, ini bener ya, karena kemarin itu saya sempat searching. Jadi sebelum saya ngobrol sama Pak Chun tuh saya searching. Bonbon itu dikasih apa yang dia suka di Sumatera, itu ternyata memang rambutan yang dia paling suka. Dan orang hutan kita beda-beda ya kesukaannya Pak Chun? Beda-beda, ya. Oh, kalau dulu George sama Cherry sukanya apa? Pepaya. Pepaya. Kalau si Bonbon beda sendiri ya rambutannya. Rambutan, ya. Oke, Pak Chun, untuk Bonbon nih, kira-kira Pak Chun sebagai yang sekian bulan merawat Bonbon, harapan Pak Chun ke Bonbon itu apa nih?
ke depannya. Harapnya ke depannya semoga sehat selalu, menjadi pejantan yang tangguh. Oh, pejantan Ya. yang tangguh ya. Biar bisa punya anak Iya, ya. anak ya. Pak Cun pengen nggak suatu saat ke Sumatera lihat bonbon? Pingin sekali, kangen sekali sama. Semoga nanti ada ini ya Pak Cun kesempatan. Iya. Kita bisa diundang ke Sumatera, khususnya di hutan, kita bisa menjelajahi hutan dan melihat bonbon secara langsung ya. Oke, itu harapan dari kita semua. Oke, Safari Lovers, itu bincang singkat kita sama Pak Cun. Singkat nggak ya Pak Cun ini? Singkat. Singkat, Ya. bener, nggak lama. Enggak. Oke, ini bincang-bincang kita sekaligus ini menostalgiakan kita ya tentang upaya konservasi yang sudah kita lakukan. Jadi Bali Safari itu selain menjadi tempat rekreasi, sebenarnya memang tempat untuk konservasi satwa yang khusus direhabilitasi juga bisa di sini. Jadi satwa-satwa itu di-treat di sini atau ditangani secara khusus ya, apalagi dengan perawat satwanya dan juga oleh dokter hewan yang berpengalaman. Di episode kemarin kita sudah bersama dengan dokter senior ya, ada Dokter Jo dan beliau juga terlibat ya dalam upaya penyelamatan bonbon. Dan kita berharap tidak ada lagi bonbon-bonbon lainnya ya. Kita harap semua orang hutan itu bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Dan jangan lupa juga kita harus tetap menjaga lingkungan, karena kalau kita menjaga lingkungan berarti kita akan menjaga satwa-satwa di dalamnya juga. Jangan lupa dengarkan dan saksikan podcast Bali Safari, podcast The Bali Safari Wildlife Talk. Bali Safari Lestari.